Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengampu Zilfaroni Esos IMA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Yang pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Marilah kita ucapkan sepatah kata yang ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada kesempatan ini pertama saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jahrona Laniari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 24301012, Fakultas Epdik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab sholat. Dan adapun pembahasan kita yang pertama, sholat fardu ataupun dengan waktunya. Sholat fardu itu ada 5 dan masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Kita diperintahkan menunaikan sholat-sholat itu di dalam waktunya masing-masing. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Awal waktunya setelah matahari condong dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu benda telah sama panjangnya dengan benda itu. Yang kedua sholat asar. Waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga sholat maghrib. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafa atau awan senja merah. Yang keempat sholat isya. Waktunya dari mulai terbenamnya syafa atau awan senja hingga terbit fajar. Yang kelima sholat subuh. Waktunya dari terbit fajar shirik hingga terbit matahari. Oleh karena itu, sholat yang 5 waktu itu adalah benar-benar dipardukan Allah dan waktunya telah ditentukan Allah. Sholat itu adalah benar-benar penghalang buat kita untuk melakukan maksiat. Dan adapun pembahasan kita selanjutnya adalah sholat jamaah. Sholat jamaah ialah sholat bersama. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum. Sholat berjamaah meskipun hukumnya sunnah, tetapi sangat ditekankan. Adapun cara pengerjaannya adalah imam berdiri di depan dan makmum di belakangnya. Makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahulinya dalam setiap gerakan. Sholat yang disunnahkan berjamaah ialah yang pertama sholat fardu 5 waktu. Yang kedua sholat 2 hari raya. Yang ketiga sholat tarawih dan witir dalam bulan Ramadan. Yang keempat sholat minta hujan. Yang kelima sholat gerhana matahari dan bulan. Dan yang terakhir yang keenam sholat jenazah. Dan pembahasan kita yang ketiga adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, sehat dan bermukmin. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat adalah yang pertama, tempat sholat Jumat harus tertentu. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki. Yang ketiga, dilakukan dalam waktu zuhur. Yang keempat, sebelum sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Dan pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai sholat qasar dan jamak. Yang pertama itu sholat qasar. Bagi orang yang dalam perjalanan berpergian dibolehkan menyingkat sholat wajib yang 4 rakaat
menjadi 2 rakaat dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 farsah ataupun 138 km. Yang kedua, berpergian bukan untuk maksiat. Yang ketiga, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. Yang keempat, niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima, tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Yang kedua, sholat jamak. Sholat jamak ialah sholat yang dikumpulkan, misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di dalam satu waktu. Syarat jamak takdim. Yang pertama dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar, dan maghrib dahulu, kemudian isya. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain-lain perbuatan. Pembahasan ketiga, jamak dan qashar. Musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan sholat dan memendekkannya. Dan adapun poin kita selanjutnya yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini adalah 22 rakaat, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, tidak ada sunnah ba'diyah. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar atau sesudah sholat asar, tidak ada sunnah ba'diyah. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keenam, 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, 2 rakaat sesudah sholat isya. Di antaranya, sholat-sholat tersebut ada yang dinamakan sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat kuat, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sebelum asar, yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib, yang kelima 2 rakaat sebelum sholat isya, dan yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan poin kita selanjutnya adalah sholat duha. Dan saya akan menjelaskan di sini sholat duha itu adalah sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya sholat duha ini 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Waktu sholat duha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 7 hasta atau pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Bacaan surah dalam sholat duha pada rakaat pertama ialah surah As-Samsu atau Wasi Samsi wa Du'aha. Dan pada rakaat kedua surah Ad-Duha atau Wad-Duha wal-Laili. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya, di waktu malam atau siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah itu disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Dan poin selanjutnya kita akan membahas tentang sholat tahajud. Dan saya akan menjelaskan sholat tahajud ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan sholat tahajud, tetapi sholat-sholat sunnah saja, seperti witir dan sebagainya.
sunnah. Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu Isya sampai waktu subuh, sedang panjang malam itu ada saat-saat utama, lebih utama dan paling utama. Maka waktu malam yang panjang itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama sepertiga malam, yaitu kira-kira dari jam 19 sampai dengan jam 22, ini saat utama. Yang kedua, sepertiga kedua, yaitu kira-kira dari jam 22 sampai dengan jam 1. Ini saat yang lebih utama. Dan yang ketiga, sepertiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini adalah saat yang paling utama. Dan pembahasan ataupun poin kita selanjutnya yaitu mengenai sholat istikharah. Dan kita akan menjelaskannya di sini. Yaitu sholat istikharah ialah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu, apakah dilakukan terus atau tidak. Maka untuk memilih salah satu dari 2 hal perlu diteruskan atau tidak. Disunnahkan sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah dan sholat hajat waktu yang lebih utama jika dikerjakan seperti sholat tahajud yakni di malam hari. Dan dikerjakan seperti sholat biasa sesudah selesai sholat dengan sempurna. Kemudian terus berdoa dengan doa istikharah. Dan sesudah berdoa hendaklah memilih dalam hati mana kecenderungan hati di antara 2 hal itu. Poin selanjutnya kita akan membahas di sini tentang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Sholat sunnah mutlak yakni sunnah yang tidak bersebab, bukan karena masuk ke masjid, bukan karena sholat qobliyah atau ba'diyah, sholat fardu dan lain-lainnya. Sholat ini semata-mata sholat sunnah mutlak, kapan dan di mana saja dapat dikerjakan, asal jangan di waktu haram. Adapun waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah ialah yang pertama waktu matahari sedang terbit sehingga naik setombak atau lembing. Yang kedua ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang keempat, sesudah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Dan poin selanjutnya yaitu mengenai sholat sunnah awwabin. Sesudah sunnah ba'dal maghrib atau ba'diyah disunnahkan pula sholat sunnah awwabin. Jumlah rakaatnya 2-6 rakaat. Cara mengerjakannya yaitu sholat 2 rakaat dengan lafal niat usolli rakaataini sholatal awwabina sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan yang kedua, sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama bacalah surah Al-Ikhlas 6 kali, surah Al-Falaq sekali, dan surah An-Nas sekali. Demikian pula pada rakaat kedua. Ketiga, setelah salam 2 rakaat pertama, maka sholat lagi 2 rakaat. Dan yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah, surah mana saja yang dikehendaki. Lafal niatnya seperti tersebut di atas. Dan yang terakhir, yang keempat, sesudah itu berdiri. Lalu dengan lafal niat seperti tersebut di atas, dilaksanakan 2 rakaat. Dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua sesudah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas. Demikian tentang sholat awwabin. Dan poin selanjutnya itu mengenai sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ialah sholat yang sebagaimana dikerjakan
atau diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sholat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Dan kalau tidak bisa sekali setahun, setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Yang pertama, kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Yang kedua, kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dikerjakan jadi 2 malam. Dan poin kita selanjutnya yaitu mengenai tentang sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang disunnahkan dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dari suatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan dan berniat tidak akan melakukannya lagi, disertai permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuklah kita ke poin selanjutnya, yaitu tentang sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat, agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan. Sholat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Sholat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya, yakni bukan syarat rukunnya, tetapi hanya pada bacaan dan tertibnya yang berlainan cara mengerjakannya. Pada pokoknya sholat hajat ini dilaksanakan 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat dengan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Adapun ayat-ayat yang dibaca terserah kepada yang akan mengerjakannya, dan dilaksanakan 2 rakaat hingga 12 rakaat seperti sholat-sholat yang lain. Poin selanjutnya yaitu mengenai sholat tarawih atau sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih ini dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma'. Cara mengerjakannya, tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam, dan boleh pula dikerjakan 3 rakaat 1 salam. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang sholat witir. Sholat witir ialah hukumnya sunnah, yakni sholat sunnah yang sangat diutamakan. Dan adapun hadis yang mengatakan yaitu, hai para ahli Quran, kerjakanlah sholat witir, sebab Tuhan itu tunggal atau esa, dia suka kepada bilangan witir atau ganjil. Dan adapun waktu-waktunya, yaitu waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Dan biasanya sholat witir itu dirangkaian dengan sholat tarawih. Bilangan rakaatnya 1 rakaat atau 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau sholat witir itu banyak, boleh dikerjakan 2 rakaat 1 salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat dengan 1 salam. Jumlah 11 rakaat itu telah cukup, dan inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya tidaklah pernah Nabi SAW sholat malam atau witir melebihi dari 11 rakaat pada bulan Ramadan setelah 15 Ramadan. Disunnahkan pada rakaat yang terakhir dari witir, yakni sesudah iktidal pada rakaat terakhir. Disunnahkan membaca kunut, dan sesudahnya lalu selesaikanlah sampai salam. Dan adapun juga pembahasan kita ataupun poin selanjutnya yaitu mengenai dengan sholat Id atau hari raya. Sholat hari raya ada 2, yaitu hari raya Fitriyah tanggal 1 Syawal pada hari raya
Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkad atau sangat ditekankan bagi laki-laki dan perempuan, mukmin atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjamaah. Cara mengerjakannya adalah yang pertama, pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapangan dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Yang kedua, setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di tanah lapangan tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat id itu. 3. Lafal atau niatnya ialah sebagai berikut. Usolli sunnatal li idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan adapun jika sholat idul adha, usolli sunnatan li idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat sunnah idul adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunnahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surah yang disukai. Dan lebih utama membaca surah Kaf atau surah Al-Alaq atau Sabbihisma rabbikal a'la. Dan yang kelima, pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Dan setiap takbir disunnahkan membaca tasbih seperti tasbih pada rakaat pertama. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah yang kita kehendaki. Tetapi lebih utama membaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan itu dengan surah yang nyaring, imam menyaringkan yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Sedangkan makmum tidak nyaring. Yang keenam, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Yang ketujuh, khutbah dilakukan sesudah sholat id 2 kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Dan pada pembacaannya harus berturut-turut. Dan yang terakhir, yang kedelapan ialah hendaknya dalam khutbah Idul Fitri berisi penerangan tentang zakat fitrah dan pada hari raya haji berisi penerangan tentang ibadah haji dan hukum kurban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.